Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Maharani dengan NIM S1S1 24051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas sistem operasi yang kedua, yaitu menjelaskan apa itu sistem operasi, fungsi dari sistem operasi, kemudian jenis-jenis beserta contoh-contohnya, dan juga kelebihan serta kekurangan dari sistem operasi itu. Langsung saja kita masuk ke materi pertama atau poin pertama yaitu pengertian sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengatur dan juga mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak di dalam komputer. Sistem operasi ini bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak. Sistem operasi ini memungkinkan aplikasi berjalan dengan lancar dan mengatur berbagai fungsi dasar komputer seperti manajemen memori, penjadwalan tugas, pengelolaan sistem berkas, serta pengaturan input-output perangkat. Nah, secara umum, sistem operasi itu merupakan lapisan pertama perangkat lunak yang dimuat ke dalam memori saat komputer dinyalakan dan menyediakan layanan inti bagi perangkat lunak lain seperti akses disk, manajemen memori, dan antarmuka pengguna baik berbasis grafis maupun perintah atau CLI. Nah, fungsi-fungsi dari sistem operasi itu apa saja sih? Nah, berdasarkan materi yang saya kumpulkan, fungsi sistem operasi itu ada 5. Yang pertama, sistem operasi itu berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan juga perangkat input-output. Nah, yang kedua, sistem operasi itu berfungsi untuk menyediakan antarmuka pengguna yang akan memudahkan interaksi user dengan komputer. Nah, yang ketiga, sistem operasi itu berfungsi sebagai dasar bagi program aplikasi agar aplikasinya itu dapat berjalan. Nah, fungsi yang keempat, sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur sistem kerja perangkat agar dapat bekerja sama tanpa konflik. Nah, untuk fungsi yang terakhir, sistem operasi itu berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi perangkat keras agar berjalan dengan efisien. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis sistem operasi. Jenis yang pertama adalah single user atau single tasking. Nah, untuk jenis sistem operasi ini, dia tuh hanya mendukung satu pengguna dan hanya dapat menjalankan satu program pada satu waktu. Nah, untuk jenis yang kedua ada single user atau multitasking. Nah, kalau single user atau multitasking ini itu kebalikannya dari single user atau single tasking. Dia itu merupakan jenis sistem operasi untuk satu pengguna, tetapi dapat menjalankan banyak program secara bersamaan dengan metode pembagian waktu CPU atau time sharing. Nah, selanjutnya ada multi-user atau multitasking. Nah, jenis sistem operasi ini adalah jenis sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna menggunakan komputer dan menjalankan banyak program secara bersamaan gitu. Selanjutnya ada real time operating system atau RTOS. Nah, jenis sistem operasi ini itu adalah sistem operasi yang digunakan untuk satu pengguna dan dapat menjalankan banyak program secara bersamaan dengan metode pembagian waktu CPU atau time sharing. Selanjutnya ada distribute operating system. Nah, dia itu berfungsi untuk jenis ini itu bisa mengelola sekelompok komputer yang terhubung sehingga bekerja sebagai satu sistem tunggal gitu. Kemudian jenis selanjutnya ada network operating system. Dia itu dirancang untuk mengelola sumber daya jaringan dan juga memungkinkan komputer saling terhubung dan berbagi data. Yang terakhir ada mobile operating system, di mana sistem operasi ini itu berfungsi untuk perangkat mobile seperti Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, dan lain-lain. Nah, itu dia jenis-jenis dari sistem operasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh sistem operasi. Nah, contoh sistem operasi ini itu ada banyak. Yang pertama di sini ada Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini tuh adalah sistem operasi yang paling populer di dunia untuk komputer pribadi dan juga bisnis. Microsoft Word dikenal dengan teknologi antarmuka grafis yang mudah digunakan atau graphical user interface. Nah, Windows memungkinkan pengguna menjalankan berbagai aplikasi mulai dari pengolahan kata, browser, hingga perangkat lunak profesional. Nah, Windows ini mendukung multitasking sehingga pengguna dapat membuka dan menggunakan beberapa program secara bersamaan dalam satu waktu.
Selanjutnya, contoh sistem operasi itu ada Linux. Nah, Linux adalah sistem operasi open source yang banyak digunakan oleh pengguna teknis, pengembang, dan juga administrator server. Nah, Linux ini itu terkenal karena kestabilannya, keamanannya, dan juga fleksibilitasnya. Sistem ini itu juga mendukung multitasking sama seperti Microsoft Word, Windows tadi, dan juga multi-user, sehingga banyak digunakan di server superkomputer dan juga perangkat embedded. Selanjutnya, eh, ada Android. Nah, Android ini adalah sistem operasi yang berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan juga tablet. Nah, Android ini itu bersifat open source dan mendukung juga multitasking. Jadi dia itu bisa memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ada uh, iOS. Nah, iOS ini tuh adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple khusus untuk perangkat iPhone, iPad, dan juga iPod Touch. Nah, iOS ini dikenal dengan keamanan tingkat tingginya dan juga antarmuka pengguna yang intuitif. Nah, iOS juga mendukung multitasking, sama seperti contoh-contoh yang lain. Dia juga memungkinkan pengguna itu beralih antar aplikasi dengan cepat dan juga bisa menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan uh, pada perangkat tertentu. Selanjutnya ada macOS. Nah, macOS ini tuh adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk komputer Mac atau MacBook gitu. Sistem ini mendukung multitasking dan juga integrasi yang erat dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone, iPad. Nah, dia juga memungkinkan sinkronisasi data dan penggunaan fitur seperti handoff dan AirDrop. Nah, itu dia contoh-contoh sistem operasi. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, pertama untuk Microsoft Word, Microsoft Windows, maaf. Kelebihan dari Microsoft Windows itu, yang pertama antar muka pengguna itu mudah dipahami dan juga ramah pengguna. Dan grafis yang disediakan itu menarik. Nah, selanjutnya dia itu kompatibel dengan berbagai perangkat keras dan lunak. Sehingga Microsoft Word ini tuh mendukung banyak aplikasi dan game. Selanjutnya, Microsoft Windows ini itu memiliki banyak aplikasi bawaan dan juga dukungan software dari pengembang yang luas. Nah, Microsoft Windows juga itu memiliki fitur troubleshooting yang bisa membantu user untuk mengatasi berbagai masalah sistem. Selanjutnya, dia itu mendukung multitasking seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan berbagai jenis partisi hard disk. Nah, yang terakhir, dia itu memiliki versi terbaru, cepat ada versi terbarunya seperti yang sekarang itu mungkin ada Windows 11, Windows 12 begitu, dan dia menawarkan desain modern. Terus performa gamingnya juga lebih baik dan juga dia tuh didukung oleh aplikasi Android. Tapi ada kekurangannya juga. Nah, Microsoft Windows ini tuh memiliki sistem keamanan yang kurang kuat sehingga dia tuh rentan terhadap malware dan virus. Terus pengguna itu perlu menginstal antivirus juga, antivirus tambahan untuk mencegah itu. Kemudian ada harga lisensi yang relatif mahal terhadap Microsoft Windows ini, dia itu bisa menjadi beban bagi user terutama di lingkungan bisnis ya. Selanjutnya, dia membutuhkan perangkat keras dengan spesifikasi tinggi agar bisa berjalan dengan optimal. Dan update sistemnya itu cenderung sering dan kadang mengharuskan kita untuk merestart eh, terus-menerus device yang kita punya. Jadi itu dapat mengganggu kenyamanan pengguna. Kemudian dukungan teknis resminya itu terbatas, terutama untuk pengguna individu. Dan yang terakhir, masalah kompatibilitas dan bug pada versi terbaru seperti Windows 11 itu sekarang itu masih ada. Selanjutnya pada Linux. Nah, kelebihan Linux ini itu adalah open source dan gratis. Nah, jadi dia memungkinkan pengguna mengakses dan memodifikasi kode sumber. Kemudian dia juga stabil dan aman, sangat cocok untuk server dan penggunaan teknis, mendukung juga multitasking dan multi-user dengan manajemen hak akses yang baik. Kemudian banyak distribusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna seperti Ubuntu, Debian, Fedora, gitu. Dan yang terakhir, komunitas pengguna dan pengembangannya itu besar, serta aktif mendukung pengembangan dan solusi masalah. Tapi ada beberapa kekurangannya juga, karena beberapa aplikasi populer yang ada di Windows itu tidak tersedia atau sulit dijalankan di Linux tanpa emulator atau dual boot. Nah,
Selanjutnya, kurva belajarnya itu lebih tinggi bagi pengguna awam, terutama dalam menggunakan command line dan konfigurasi sistemnya. Kemudian, dukungan terhadap perangkat keras tertentu itu kadang terbatas, terutama perangkat yang memerlukan driver khusus. Selanjutnya ada Android. Nah, kelebihan dari Android ini itu adalah dia open source dan juga fleksibel, jadi dapat digunakan oleh berbagai produsen perangkat. Mendukung juga multitasking dan memiliki ekosistem aplikasi yang sangat besar melalui Google Play Store. Kemudian fitur konektivitas dan multimedianya itu lengkap, cocok untuk perangkat mobile, dan update serta fitur keamanannya itu terus dikembangkan oleh Google dan produsen perangkat. Tapi kekurangannya itu, dia itu fragmentasi versi Android bisa menyebabkan beberapa perangkat tidak mendapatkan pembaruan keamanan atau fitur terbaru secara konsisten. Dan beberapa aplikasi bawaan dari produsen atau operator bisa menjadi beban dan sulit dihapus oleh bloatware. Dan keamanannya itu tergantung pada kebijakan produsen dan pengguna dalam mengelola aplikasi dan izin. Selanjutnya ada iOS. Nah, kalau kelebihan dari iOS ini tidak perlu kita pertanyakan lagi ya, keamanannya dia sangat tinggi dengan fitur enkripsi, sandboxing, aplikasi dan proses peninjauan aplikasi ketat. Kemudian dia antar muka pengguna intuitifnya itu eh, antar muka penggunanya itu intuitif dan juga konsisten. Kemudian mudah digunakan oleh berbagai kalangan dan juga integrasi erat dengan ekosistem Apple seperti iCloud, Apple Pay dan perangkat Apple lainnya itu eh, terintegrasi secara erat. Dan dukungan multitasking yang baik dan fitur biometrik seperti Face ID dan Touch ID menambahkan keamanan yang lebih kuat lagi. Tapi kekurangannya itu sistemnya tertutup, dia closed source. Jadi pengguna itu tidak dapat memodifikasi sistem operasinya. Jadi kemudian aplikasi dan fiturnya itu hanya tersedia di perangkat Apple saja. Dan sehingga itu kurang fleksibel dibandingkan Android. Dan harga perangkat Apple yang relatif mahal, kita sudah sama-sama ketahui lah ya itu. Dan pembatasan ketat pada aplikasi dan pengaturan sistem yang membatasi kebebasan pengguna. Dan yang terakhir ada macOS. Untuk kelebihannya dia itu antarmukanya sederhana, terus UI yang disediakan juga elegan dan mudah digunakan dengan desain yang konsisten. Kemudian perangkat dia juga terintegrasi erat dengan perangkat Apple lainnya, memungkinkan sinkronasi data dan fitur seperti handoff dan AirDrop. Kemudian macOS itu stabil dan aman dengan perlindungan terhadap malware yang baik dan juga mendukung multitasking dan aplikasi profesional di bidang desain, video editing, dan pengembangan perangkat lunak lainnya. Tapi kekurangannya itu dia hanya tersedia untuk perangkat Apple saja, sehingga kurang fleksibel dan cenderung mahal. Kemudian pilihan perangkat kerasnya itu terbatas dibandingkan dengan Windows atau Linux, dan beberapa aplikasi populer di Windows tidak tersedia di macOS atau memiliki versi dengan fitur terbatas. Nah, eh, itu dia presentasi saya mengenai pengertian sistem operasi, kemudian fungsi, jenis-jenis juga contoh-contohnya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Untuk itu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.